Ada kembali bersama kami di Newsline pemirsa. Marcel, kita akan sama-sama membahas ya yang menjadi topik bahasan di Jagat Maya pada hari ini, yaitu adalah daftar upacara 17 Agustus. Ini menarik sekali pemirsa, karena jangan sampai kita melewatkan pengalaman tidak terlupakan dalam sejarah panjang negeri ini dengan ikut merayakan langsung peringatan Hari Kemerdekaan dari pusat simbol kemerdekaan, yakni di Istana Merdeka. Kalau tahun lalu ya, kita sama-sama ingat bahwa peringatan HUT RI dilaksanakan di dua tempat, yakni di IKN, Ibu Kota Nusantara, Marcel, kemudian juga di Istana Merdeka. Tapi berbeda karena tahun ini pelaksanaannya akan langsung dipusatkan di Jakarta, yakni di Istana Merdeka. Iya, kami tampilkan lagi pemirsa ini detik-detik ketegangan ya yang terjadi setiap 17 Agustus. Karena kita tentu berharap upacaranya bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk memperingati HUT ke-80 RI, tentunya Istana akan kembali membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat umum untuk ikut serta dalam upacara 17 Agustus 2025 di Istana Presiden di Jakarta. Nah, pemerintah menyediakan ada sebanyak 80% dari 8.000 undangan resmi upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka untuk masyarakat umum. Nah, jumlah ini pemirsa menunjukkan bahwa HUT ke-80 RI ini merupakan perayaan yang inklusif atau terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan untuk pendaftaran tiket upacara HUT ke-80 RI ini, masyarakat umum bisa mengaksesnya secara online melalui website. Ini dicatat pemirsa websitenya ya, pandang.istanapresiden.go.id mulai hari ini 4 Agustus 2025. Tapi kira-kira masih ada kuotanya nggak ya? Iya, kira-kira masih ada ya, karena kan tadi ada 80% untuk 8.000 masyarakat yang bisa terdaftar di sini. Tapi meskipun kita belum tahu ya apakah saat ini sudah terpenuhi atau belum kuotanya, tidak ada salahnya kita akan sama-sama coba lihat. Ada sejumlah langkah pendaftarannya pemirsa. Yang pertama, Anda bisa buka situs pandang.istanapresiden.go.id, kemudian klik daftar sekarang. Tahapan ketiga adalah Anda bisa mengisi formulir pendaftaran online. Selanjutnya, unggah foto diri dan dokumen identitas, baik itu KTP, SIM, maupun paspor Anda. Kelima, pilih jenis upacara yang ingin diikuti. Apakah Anda ingin mengikuti pengibaran bendera di pagi hari pukul 9 waktu Indonesia Barat, atau upacara penurunan bendera pukul 14 waktu Indonesia Barat? Jika sudah memilih, maka tinggal menunggu verifikasi dari panitia via email maupun via WhatsApp. Dan jika lolos, Anda bisa mengambil undangan fisik langsung di Sekretariat Negara, dan pengambilan undangan fisik ini tidak bisa diwakilkan. Menarik banget ya Marcel, karena pasti deg-degan ya. Tadi pagi saya sudah sempat coba, dan sepertinya ini susah, belum beruntung ya untuk saat ini. Tapi nanti bisa sama-sama dicek ke depannya. Iya, belum berhasil dapat nih. Gimana pemirsa? Mungkin Anda udah ada yang coba, tapi sekali lagi ya perlu jadi perhatian bahwa undangan ini cuma berlaku untuk satu orang. Sekali lagi hanya untuk satu orang nama yang terdaftar. Jadi pastikan bahwa semua data yang dimasukkan sudah benar dan juga lengkap saat mendaftar. Dan ada syaratnya juga nih untuk mengikuti upacara 17 Agustus 2025 di Istana Negara, di mana yang pertama ini usia minimal adalah 18 tahun. Jadi untuk anak-anak ini tidak diperkenankan, termasuk juga untuk orang dewasa yang membawa anak tidak boleh ya. Kemudian yang kedua, ini telah menerima vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster. Lalu syarat selanjutnya adalah mengisi formulir di website pandang.istanapresiden.go.id yang tadi sudah kami sampaikan langkah-langkahnya. Dan selain itu mengunggah foto diri serta identitas resmi. Kemudian wajib membawa undangannya dan tidak bisa dipindah tangankan. Disarankan Anda memakai pakaian nasional atau baju adat. Ini sudah jadi pemandangan setiap tahun ya. Menjadi baju tradisi adat yang menarik, Marcel. Betul. Bahkan ada best kostumnya loh, ya kan? Baju adat mana yang paling terbaik begitu ya, penampilan terbaik. Tidak boleh bawa makan minum pemirsa dari luar, memastikan kebersihan di sana. Lalu wajib menjaga ketertiban dan suasana khidmat saat upacara.
Nih kita lihat lagi ya wajah-wajahnya ceria semua ya yang ikut upacara langsung di istana kemarin ini, karena bukan hanya dalam bentuk formal seperti pengibaran bendera atau detik-detik proklamasi, tapi juga ada berbagai acara ya Valeri, seperti defile, kemudian juga ada pertunjukan musik, pertunjukan tari yang semuanya bernuansa Nusantara. Jadi ini menjadi tontonan yang menarik juga nih di kawasan istana. Ya betul sekali. Tadi Marcel saya juga sudah coba ya untuk mengecek kembali, berusaha untuk mendapatkan tiket luarnya. Ternyata masih belum berhasil Marcel, dan juga disebutkan karena saat ini kuota pendaftarannya sudah full. Waduh, sayang sekali sudah full. Keduluan nih kita. Ternyata animonya sangat tinggi ya, karena kan memang ini dibuka untuk seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Dari segitu banyaknya masyarakat Indonesia, kuotanya 8.000. Tapi ini menarik loh, Presiden ke-8 RI Prabowo di hari ulang tahun yang ke-80 memberikan 80% dari seluruh tiket perayaan HUT RI di istana untuk 8.000 masyarakat. Semuanya 8. Marcel. 888, serba 8, seperti yang juga kita lihat ya di belakang kita ini sudah ada logo resmi ya yang diluncurkan oleh pemerintah dalam rangka perayaan HUT ke-80 RI. Dan juga temanya kita baca bareng-bareng nih, bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju. Nah sekali lagi pemirsa, bahwa perayaan HUT ke-80 RI ini bukan sekedar momen kenegaraan, tapi juga ada perayaan bersama, karena setiap warga negara ini punya kesempatan ya untuk bisa merasakan langsung bagaimana suasana di Istana Merdeka. Iya, bukan hanya upacara, tahun ini peringatan kemerdekaan ini akan disemarakan dengan pagelaran seni budaya ada di halaman depan Istana Merdeka. Kemudian juga ada pesta rakyat pertama yang pernah digelar di Istana Presiden. Ini pastinya sangat dinantikan ya, karena akan menyuguhkan hidangan gratis yang disiapkan oleh pedagang kaki lima lokal. Jika memang Anda tidak kebagian undangan istana, jangan khawatir, karena Anda tetap bisa loh ikut dalam semarak peringatan HUT RI yang digelar di Monas. Jadi di Monas ini juga akan digelar perayaannya berdekatan dengan istana ya. Jadi mungkin bisa ngintip-ngintip ya Marcel dari jauh. Dan akan menjadi salah satu pusat perayaan lengkap dengan hiburan panggung, terlalu juga ada lomba-lomba, ada makanan gratis dari UMKM, dan pastinya juga ada pesta kembang api yang sangat indah di malam hari. Iya, biasanya tuh kalau kita sering liputan ke sana begitu ya tiap tahun, itu memang di seberang istana, tepatnya di lapangan Taman Pandang Monas yang biasa jadi tempat demo begitu. Nah ini biasanya tuh akan ada layar besar pemirsa LED, supaya kalau yang memang tidak kebagian undangan yang secara resmi di website tadi, tetap bisa merasakan vibes-nya. Dan syukur-syukur nanti kalau memang Presiden berkenan begitu ya menyapa keluar, kita tunggu ya kejutannya seperti apa. Betul sekali. Tapi ngomong-ngomong soal pengalaman meliput upacara di istana, Marcel pernah liputan di istana nggak ketika perayaan kemerdekaan? Ya pernah, itu tadi yang saya sempat cerita ya, bahwa memang suasananya tuh sampai membludak atau tumpah keluar dari istana. Bahkan waktu zaman masih COVID juga ya, walaupun di dalam istana itu terbatas undangannya, harus jaga jarak, tapi tetap ada aja loh yang datang ke sana. Iya, kalau saya juga pernah meliput, tapi di area luar saat itu ketika jelang kemerdekaan ya, kirap bendera dari Jakarta menuju ke IKN. Meskipun itu jelang perayaan kemerdekaan, namun animo masyarakat ini sudah sangat antusias, sangat tinggi. Mereka semua menanti-nantikan, dan di hari H juga mereka meskipun yang tidak masuk, tidak berkesempatan untuk melihat langsung perayaan dari detik-detik pengibaran maupun penurunan, di luar mereka juga memakai kostum adat. Ya, itu menarik ya. Jadi semuanya ini mengeluarkan effort atau usaha yang lebih, bahkan dari berbagai daerah juga ya, bukan hanya dari Jabodetabek. Dan yang pasti ditunggu-tunggu ini juga adalah bagaimana para tim atau tim paskibraka ini menunaikan tugas mereka untuk mengibarkan bendera pusaka. Kemudian juga ada atraksi pesawat tempur, ini yang juga menegangkan ya, bisa dibilang suaranya tuh gemuruh. Mungkin deket-deket ini bakal ada latihannya juga ya. Dan juga ada penampilan obade paduan suara yang membawakan lagu-lagu nasional. Ya, yang menarik juga Marcel, mengapa masyarakat yang mungkin akhirnya mendapatkan tiket untuk masuk menyaksikan pengibaran dan penurunan secara langsung ini benar-benar effort, benar-benar mempersiapkan secara seutuhnya pakaian apa yang akan mereka pakai, karena biasanya ada best dress atau best costume yang diberikan, diapresiasi oleh pihak istana. Kalau tahun-tahun sebelumnya diberikan sepeda, tahun ini kira-kira Presiden Prabowo akan memberikan apa ya untuk pemenang dari best costume ini? Ada surprise apa dari istana? Nah, yang juga tidak kalah menarik ini pastinya ya,
dari para peserta upacara tadi ya, kita akan melihat bagaimana biasanya berpasangan begitu ya, ada 2 orang dari setiap provinsi yang menjadi anggota Paskibraka. Nah, kita akan nantikan pemirsa, yang pasti kalaupun Anda tidak mendapatkan tiket, jangan sedih, tetap ada semangat kemerdekaan ya yang harus kita kibarkan. Mungkin bisa ikut perlombaan di komplek atau di daerah masing-masing. Betul sekali, kita akan selalu bisa merayakan perayaan kemerdekaan di mana saja, bahkan di rumah dengan mengibarkan bendera merah putih ya Marcel. Dan menyaksikan secara langsung, secara online lewat layar kaca pemirsa detik-detik proklamasi. Dan pemirsa, kita akan sama-sama melihat apa komentar dari netizen terkait dengan pendaftaran upacara 17 Agustus hari ini. Yang pertama, ada dari @acep_sekian-sekian menyatakan bahwa kita harus menjaga persatuan Indonesia dan sebagai bentuk kecintaan kepada Indonesia, kita akan kibarkan bendera merah putih secara serentak di 17 Agustus 2025. Luar biasa ya. Ini mungkin bagi yang tidak mendapatkan tiket untuk masuk bisa dirayakan juga di rumah. Betul, jangan sedih dulu. Nah, kemudian dari @baharsar, yuk kita sama-sama menjaga persatuan Indonesia dan mengenang perjuangan para pahlawan demi negara merdeka. Merdeka, luar biasa. Selanjutnya Marcel, ada dari @lalalali yang menyatakan, yuk mari kita sama-sama kibarkan bendera merah putih serentak 17 Agustus 2025 untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan demi menjaga persatuan Indonesia. Komentar saya sama, merdeka. Merdeka ya, ini memang lagi bulan kemerdekaan. Kemudian dari @roni, selamat pagi, apakah ada SK atau apa gitu sebagai bukti bahwa tanggal 18 Agustus sebagai hari libur nasional yang jadi acuan untuk instansi swasta. Oh, ini bagi karyawan swasta begitu ya, masih menanti apakah tanggal 18 nanti ikutan liburan. Yang pasti tanggal 17-nya jangan absen dulu nih untuk ikut upacara ya, walaupun swasta, tetap saksikan detik-detik proklamasi. Ya, itu yang menjadi prioritas. Selanjutnya kita akan beralih ke komentar dari @Charles Tom. Ada yang ikut ngewar upacara 17 Agustus di Istana Negara nggak ya? Opennya nih di hari ini tanggal 4. Pantengin yuk kira-kira siapa yang dapat. Kita juga sama-sama bisa lihat ya, karena kan saat ini pendaftaran sudah ditutup. Jadi kurang lebih nanti di media sosial kita bisa lihat kira-kira siapa nih netizen yang berhasil mendapatkan tiket untuk menyaksikan secara langsung dan yang masih gagal. Yang pasti nggak ada calo ya, karena tidak boleh. Tidak boleh dan tidak bisa dipindah tangan. Harus fair semuanya. Oke, nah pemirsa, itulah topik trending kita untuk hari ini dan kita akan kembali untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.